Kemarin kita sudah membahas tentang tanaman mangga dan juga akibat dari pembalakan hutan secara liar. Sekarang kita akan membahas manfaat dari menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan. Mengapa kita harus menjaga kelestarian hutan? Karena hutan memiliki fungsi sebagai berikut ini. Yang pertama, penjaga kelestarian alam. Karena hutannya lestari, hewan-hewan yang hidup di dalamnya menjadi lebih baik kehidupannya, ekosistemnya terjaga, dan hewan-hewan mengalami pencegahan dari kepunahan. Kemudian, hutan adalah salah satu sumber daya alam yang kita butuhkan. Karena hutan ada, sumber daya alam kita akan selalu terjaga dengan baik. Contohnya, kita akan selalu tersedia kayunya, akan selalu tersedia batu bara di dalamnya, dan lain-lain. Kemudian, hutan dapat mencegah dari bencana. Salah satu bencananya adalah longsor sama banjir bandang. Kalau tidak ada hutan, akan terjadi erosi. Karena erosi, tanah-tanah yang ada di sekitar pegunungan itu akan longsor dan menyebabkan juga banjir bandang karena air tidak akan tertahan. Manfaat lainnya adalah sebagai penghasil oksigen dan penyerap polusi. Sebagaimana kita tahu, kita kan hidup bernafas. Kita tentu saja memerlukan oksigen untuk tetap bernafas dengan baik dan juga terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Contohnya penyakit paru-paru, karena oksigen di dalam tubuh kita cukup. Kemudian hasil-hasil asap yang disebabkan oleh pabrik-pabrik itu juga terserap, karena polusinya terserap oleh pohon-pohon yang ada di sekitar kita maupun yang ada di hutan. Kemudian hutan dapat menjaga sumber air agar selalu ada. Kita hidup memerlukan air. Oleh karena itu, sumber air harus selalu tersedia agar kita hidupnya juga baik. Salah satu fungsi hutan adalah menjaga sumber air bersih yang ada di bumi. Hutan juga memiliki fungsi sebagai penurun suhu bumi atau penjaga keseimbangan iklim yang ada di bumi. Kenapa? Sekarang kita merasakan kalau misalnya udaranya terlalu panas. Kalau tidak ada hutan, tidak ada pepohonan juga di sekitar kita, tentu aja kita akan merasa selalu panas, gerah. Kalau misalnya ada pohon atau hutan, tentu saja suhu bumi akan menjadi turun, suasananya menjadi lebih sejuk dan juga rindang. Lalu dampak apa saja sih yang timbul kalau hutan dipangkas sampai gundul dan gak ada pohon di sekitar kita? Mari kita bahas yang kemarin ya. Kita bahas satu-satu. Pemangkasan hutan secara liar sampai menjadi gundul tentu saja memberikan dampak buruk untuk lingkungan. Yang pertama, lingkungannya jadi
Kemudian, kalau misalnya hutannya gundul, tentu saja tidak ada sumber air bersih. Karena sumber air bersih itu dapat disaring dan ditahan oleh tanah-tanah yang ada akar tumbuhannya. Jadi kalau misalnya hutannya gundul, tentu saja tidak ada air bersih yang dapat tertahan. Malah yang ada longsor atau menjadi banjir karena airnya nggak ada yang ditahan. Lalu, bagaimana ya cara menangani dan memperbaiki hutan serta melestarikan alam kita agar tetap lestari? Ada beberapa cara untuk menjaga hutan agar tetap lestari. Yang pertama, reboisasi atau menanam kembali hutan yang sudah gundul. Contoh gambarnya ada di bawah. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Kalau misalnya kita mau mengambil kayu di hutan, kita menebangnya harus pilih-pilih. Hanya menebang pohon yang sudah tua dan membiarkan pohon-pohon yang masih muda untuk tetap hidup agar tumbuh kembali. Dan juga harus kita tanam kembali ya pohon yang mudanya. Cara melakukan reboisasi dengan menanam pohon. Gimana ya caranya? Apakah ada yang masih ingat? Kalau di kelas 9 kita sudah melakukan menanam pohon. Masih ingat tidak? Kalau tidak ingat, Ibu ingatkan kembali ya. Langkah-langkah untuk menanam pohon. Yang pertama ada menyemai bibit atau menyiapkan bibit tanaman yang akan kita tanam. Yang kedua, menyiapkan tempat untuk menanam dan media tanamnya seperti pupuk, tanah, sekam, dan juga batu-batuan kecil apabila kita mau menanam di pot. Yang ketiga, merawat tanaman dengan pupuk dan disiram setiap hari dan juga ditaruh di bawah sinar matahari langsung. Hari ini kita belajarnya cukup sampai sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Sampai jumpa lagi di materi yang berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar.